Hai, back again with Pemuda Setempat dengan gue Rifki. Di dalam video kali ini gue mau ngejawab salah satu pertanyaan yang masuk di DM Instagram Pemuda Setempat, yaitu adalah, Mas mau tanya, kalau di After Effects emang bisa pakai proxy kayak di Adobe Premiere? Jawabannya adalah yes, bisa banget. Tapi sebelum kita ngebahas lebih detailnya, kita intro dulu. Nah, jadi proxy itu bukan cuma ada di Adobe Premiere Pro, tapi ada juga di dalam Adobe After Effects. Buat kalian yang nggak tahu proxy itu apa, proxy itu semacam file pengganti dari file aslinya. Jadi misalnya nih, kita punya footage yang beresolusi 4K ya, terus kita import ke dalam Adobe Premiere, ternyata komputer kita itu nggak kuat bekerja dengan resolusi 4K itu. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya proxy. Proxy itu adalah file pengganti dari video atau footage 4K tadi itu yang sudah dikompres, yang sudah diperkecil gitu ya, diperkecil resolusinya, diperkecil file size-nya, jadi biar lebih ringan untuk diolah di dalam komputer kita. Tapi walaupun resolusinya udah kecil, file size-nya udah kecil, bukan berarti hasil finalnya nanti itu jadi jelek gitu, bukan. Tapi itu proxy ini tuh cuman pengganti sementara doang, karena setelah di render final nanti hasilnya bakalan dikembalikan ke file aslinya gitu, yang misalnya di dalam contoh gue tadi yaitu adalah video 4K. Nah, cara menggunakan proxy di dalam After Effects itu gampang banget. Misalnya gue contohin di sini, gue punya satu footage dengan resolusi 4K yang mau gue masukin ke dalam After Effects. Jadi gue geser aja seperti ini. Kemudian gue bikin new composition seperti ini ya, gue drag aja. Nah, biasanya file 4K itu berat banget cuy untuk bisa bekerja dengan lancar di After Effects. Jadi dibutuhkan proxy. Nah, cara bikin proxy-nya gimana? Untuk cara bikin proxy-nya kita tinggal klik kanan di sini aja terus pilih create proxy. Nah, karena ini adalah file video, berarti kita pilih yang movie, bukan still. Kalau still ini biasanya buat gambar ya. Jadi kita pilih movie. Kalau kita klik movie, dia bakalan membuka render queue dan video kita siap untuk dirender. Tapi sebelum dirender kita harus ubah dulu settingan-settingannya biar filenya itu lebih ringan untuk digunakan gitu ya. Misalnya gue pengen nge-resize filenya dari 3840 mungkin ke 720 gitu ya. Nah, cuman masalahnya gue nggak terlalu suka menggunakan render queue bawaan After Effects. Gue lebih suka ngerender video gue itu menggunakan media encoder. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita pakai media encoder? Gampang banget. Kita buka dulu media encodernya ya, kemudian kita import videonya ya di sini. Kemudian sebelum kita render, kita cek dulu nih, kita pilih preset apa yang mau kita pakai gitu ya. Di sini gue coba pakai preset YouTube 720. Kemudian gue klik dulu nih YouTube-nya, video settingannya. Di sini settingannya bakalan gue otak-atik ya. Kalau di sini resolusinya udah 720, gue rubah juga bitrate setting yang ada di sini. Bitrate setting 16 ini masih terlalu berat gitu loh. Jadi biasanya gue setting ke 5 aja. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang estimasi filenya tuh bakalan jadi 6 mega gitu ya, dari padahal file aslinya itu sekitaran 112 mega menjadi 6 megabyte gitu ya. Nah, kalau kayak gini kita tinggal klik OK, kemudian kita bisa pilih mau simpen filenya itu di mana. Di sini biasanya gue kerja itu kalau misalnya gue pengen emang butuh proxy gitu ya, gue nyediain dua buah folder, yaitu ada folder Haki dan Elki. Haki ini adalah high quality video dan Elki ini adalah low quality video. Nah, gue simpan video aslinya itu di folder HQ ini, Haki ini. Dan gue bakalan simpen file proxy-nya di Elki. Jadi gue tinggal buka Elki dan klik save gitu ya. Cuman karena gue udah ngerender duluan gitu ya, jadi di sini gue nggak perlu render lagi. Tapi kalau kalian mau render, kalian tinggal klik tombol play di sini, dia bakalan nge-start render. Nah, setelah start render, kita masuk lagi ke dalam After Effects. Nah, gimana caranya konekin file footage kita dengan proxy yang sudah kita render secara terpisah menggunakan media encoder tadi? Nah, caranya adalah kita klik kanan di file sini dan kita pilih set proxy. Nah, set proxy, terus di sini ada file atau bisa juga Ctrl Alt P. Klik aja. Kemudian kita cari video kita ada di mana. Kalau gue kan ada di folder Elki ini ya. Jadi gue di sini, ini videonya ya. Gue double klik aja. Nah, sekarang video ini sudah ada proxy-nya. Kita tahu dari mana?
tahu dari kotak yang ada di sini nih. Tiba-tiba bakalan muncul icon kotak di sini. Jadi ini bisa dinonaktifin. Kalau mati seperti ini berarti yang lagi aktif sekarang ini adalah file aslinya. Sedangkan kalau dia nyala atau ada titik putih, dia berarti sedang menggunakan file proxy. Kita coba cek ya kebenarannya ya. Nah, ini karena dia nyala berarti dia sekarang lagi menggunakan file proxy. Kalau gua matiin, nah bisa kalian lihat ya, tiba-tiba filenya jadi lebih jelas gitu, nggak buram lagi. Kalau gua nyalain kan rada buram nih kan, rada ngeblur gitu kan. Nah gini. Nah dengan menggunakan proxy ini jadi komputer kita tuh nggak bakalan ngos-ngosan bekerja dengan video 4K. Atau misalnya kalau memang komputer kalian terlalu low banget gitu ya, sampai 4K 1080 atau Full HD aja dia nggak bisa, kalian bisa menggunakan proxy ini juga. Oke, itu dia video dari gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang suka sama video ini, silahkan klik tombol like, komen di bawah kalau misalnya kalian mau tanya-tanya atau mau request tutorial lainnya dari gue. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Pemuda Setempat yang ada di bawah sini. Dan tentunya klik tombol subscribe. Itu aja dari gue. Bye!